Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya wassalamualaikum warahmatullahi. Siang hari ini kita akan melanjutkan kajian Tarikhul Khulafa, sejarah Khulafaur Rasyidin, yang di bulan yang lalu kita sudah mengkaji tentang sejarah biografi Abu Bakar As-Siddiq pada bagian yang pertama. Maka pada pertemuan ini kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu terkait dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini semua menunjukkan kemuliaan beliau. Nah, kita mulai dari ayat-ayat yang berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di antara ayat yang berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat yang ke-9, surat At-Taubah, ayat yang ke-40. Ini saya tidak maaf salah tulisannya, ayat yang ke-40, itu bukan yang ke-10. Nah, di ayat ini, ayat yang ke-40 dari surat At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman tentang fenomena yang terjadi di Gua Sur, tempat di mana Rasulullah SAW dan Abu Bakar transit setelah dikejar oleh dinas intelijen Quraisy pada waktu itu. Dan memang dinas intelijen Quraisy pada waktu itu telah sampai di Gua Sur. Dan kemudahan itu terjadi pada diri Abu Bakar As-Siddiq yang Allah dokumentasikan di dalam Al-Quranul Karim dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Illa tansuruhu, jikalau kamu tidak menolongnya, yaitu menolong Muhammad, faqad nasarahullah, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Ini jaminan pertolongan dari Allah Ta'ala terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertolongan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Allah katakan id akhrajahu alladhina kafaru, yaitu ketika orang-orang kafir, yaitu musyrikin Makkah, mengeluarkannya dari Makkah. Tsaniyatsnaini idh huma fil ghar, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tidak sendirian, akan tetapi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Yaqulu li sahibi, tatkala ia berkata kepada temannya. Ini yang berkata siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahib? Jadi kalimat yang digunakan oleh al-Quran itu kata sahib. Sahibah itu ia berarti yang menemani, yang selalu bersama dengannya. Di pertemuan bulan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa Abu Bakar tidak hanya teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Islam itu datang, akan tetapi sebelum Islam bahwa Abu Bakar juga sahib teman dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tahzan, kamu jangan sedih. Kamu jangan bersedih, kamu jangan berduka cita. Dan Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait dengan ayat di atas. Jadi kalau kita membaca asbabun nuzul itu rata-rata memang riwayatnya dari Ibnu Abbas, karena Imam Ibnu Abbas itu disebutkan turjumanul Quran, penerjemah Quran, sampai beliau pernah berkata, "Ma min ayatin nuzilat illa wa ana a'rifuha." Tidaklah ada satu ayat yang diturunkan melainkan aku mengetahuinya. Kata banyak asbabun nuzul itu perawinya dari Ibnu Abbas. Apa kata beliau? Bahwa yang dimaksud dengan ketenangan yang diturunkan ketika Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami, fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya. Itu yang dimaksud adalah kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidaklah Allah menyebutkan isyarat, walaupun memang tidak secara implisit, tapi para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud ayat wa anzalallahu sakinatahu alaihi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidaklah ini semua memberikan isyarat, melainkan memang Abu Bakar As-Siddiq adalah orang besar, orang yang punya sifat mulia, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga isyarat tentang keberadaan beliau itu wajar kalau diabadikan di dalam Al-Quranul. Inilah ayat yang pertama berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ayat berikutnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat yang ke-66, surat At-Tahrim, ayatnya ayat yang ke-4. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Tapi wa in tadhahara alaihi, dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi. Ini punya kaitan dengan ayat sebelumnya, Pak. Di ayat yang pertama itu kan ia berbicara tentang teguran Allah Ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah. Banyak memang versi tentang asbabun nuzul ayat yang pertama dari surat At-Tahrim. Tapi di antaranya adalah riwayat yang menuturkan bahwa ayat itu terkait dengan kecemburuan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hafsah. Hafsah itu putrinya siapa, Pak? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kisah pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah. Sebenarnya Hafsah dulu itu pernah ditawarkan, sebelum ditawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Hafsah itu dijaga, sebenarnya pernah ditawarkan kepada Abu Bakar. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu, Abu Bakar itu diam terus, tidak berjawab. Setelah itu ditawarkan juga kepada Utsman bin Affan, tapi Utsman juga salah, diam. Baru ditawarkan kepada Rasulullah SAW, dan alhamdulillah dengan izin Allah itu direspon oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya menikah. Cuma yang menarik,
Ini pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah. Setelah menikah, itu satu saat Umar itu bertemu dengan Abu Bakar. Dan karena merasa bahwa apa yang dulu disampaikan terkait dengan tawaran Umar Ibn Khattab kepada Abu Bakar terkait dengan putrinya itu tidak direspon, ada perasaan yang tidak nyaman pada Abu Bakar dan juga Umar Ibn Khattab sendiri. Mau ditawari kok gimana? Kalau beberapa saya ditawari kira-kira jimat itu insya Allah di mana? Diam. Halo. Diam. Atau alhamdulillah. Nah, ketika ada suasana-suasana tegang, maka Abu Bakar pada waktu itu mendekati Umar. Wahai Umar, saya minta maaf terkait dengan apa yang saya lakukan. Kenapa ketika aku menawarkan muslim kepada aku, pada manusia? Abu Bakar berkata, karena Rasulullah SAW sempat bertanya kepadamu tentang pernikahan Hafsah. Bertanya itu kira-kira ada maksudnya atau tidak? Lalu ada maksudnya atau tidak? Walladzina bil isyarat, yang orang cerdas dengan isyarat itu paham. Maka Abu Bakar mengatakan, aku sungguh ingin mendahulukan Rasulullah SAW daripada diriku. Kalau kira-kira gimana? Bisa seperti itu atau tidak bisa? Subhanallah. Itulah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Nah, Hafsah dalam kasus yang terkait dengan Saudah. Jadi Saudah ini adalah istri Rasulullah SAW yang kedua. Setelah Rasulullah SAW di tahun 10 kenabian, di tahun 10 kenabian itu kan Rasul menjanda ketika istrinya Sayyidah Khadijah itu meninggal dunia. Maka wanita yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah wafatnya Khadijah itu adalah Saudah. Bisa dikatakan. Tapi Saudah ini adalah seorang wanita yang memang penyayang. Sehingga suatu saat memberikan servis yang sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW, memberikan madu kepada Rasulullah SAW. Beliau itu, nah, ketika giliran beliau ke Hafsah, bau madu yang harum itu masih terasa. Sehingga disitulah muncul kecemburuan dari Hafsah. Dan Hafsah sempat mempressure kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasul berkata kepada Hafsah, ya Hafsah, lan ashraba hadal asal marratan ukhra. Wahai Hafsah, aku tidak akan minum madu ini untuk kedua kalinya. Inilah yang kemudian Allah menegur kepada Rasulullah SAW. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Kenapa engkau sampai mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah? Minum madu halal atau tidak? Halal. Bahkan madu luar biasa khasiatnya terkait dengan kesehatan. Itu karena Rasulullah SAW melakukan kesalahan, maka Rasul itu maksud terkait dengan pressure yang dilakukan oleh Hafsah radhiyallahu anha. Nah, ayat ini menjelaskan jikalau kemudian pada akhirnya Hafsah dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang pada waktu itu berbisik-bisik dengan Rasulullah SAW dengan Hafsah, jikalau keduanya ini bertobat, maka Allah kemudian jelaskan wa in tadhahara, dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika. Maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Kata Allah, wa Jibril, begitu juga Jibril, wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang baik. Nah, mari kita lihat siapa yang dimaksud dengan salihul mu'minin, orang-orang mukmin yang baik. Dalam konteks ayat itu ternyata Abdullah ibnu Umar dan Abdullah ibnu Abbas. Makanya disatukan Abdullah, kan dua-duanya Abdullah, Pak.
Maka dipakai kuliahnya Ibnu Umar maksudnya adalah Abdullah Ibnu Umar. Ibnu Abbas maksudnya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Berkata yang dimaksud dengan dan orang-orang yang mukmin yang baik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Tidaklah Allah memberikan syarat bahwa yang disebut dengan salihul mu'minin itu adalah Abu Bakar, melainkan beliau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga. Ini ayat yang saya yakin semuanya hafal. Surat Al-Lail, surat yang ke-92, ayatnya ayat yang ke-4. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usia kamu, usaha kamu memang berbeda. Imam Ibnu Al-Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa yang dimaksud ayat di atas, inna sa'yakum lasyatta, itu terkait dengan Abu Bakar, Umayyah dan Ubay. Tapi Ubay yang dimaksud ini bukan Ubay bin Ka'ab, tapi yang dimaksud adalah Ubay bin Khalaf. Karena Ubay banyak orang Arab yang namanya Ubay banyak. Tapi yang dimaksud di sini adalah Ubay bin Khalaf. Ini saudara kandung dari Umayyah bin Khalaf. Di mana Abu Bakar As-Siddiq itu membeli Bilal. Dari tuanya yang namanya dua, Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf, dengan satu selendang dan 10 awak. Awak ini adalah mata uang yang dipakai pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Jadi usaha yang dimaksud itu berbeda-beda. Satu di antaranya adalah usaha yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam memerdekakan hamba saya yang mendapatkan pressure dari tuannya. Dan ini di pertemuan yang lalu, di bulan yang lalu, dan masih ingat sudah saya jelaskan terkait dengan firman Allah juga dalam surat Al-Lail di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, itu juga punya kaitan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Allah berfirman, "Wa sayujannahu al-aqqa alladhi yu'ti malahu yatazakka." Ini juga berbicara tentang kedermawan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau memerdekakan dengan hartanya 7 hamba saya yang mendapatkan siksaan dari Tuhan mereka. Nah, sekalian, ini ayat Al-Quran dan banyak sekali ayat yang berbicara tentang Abu Bakar, karena memang tak mungkin kita berbakat semua yang cukup lagi dari itu jadi contoh. Nah, sekarang kita masuk pada hadis-hadis yang berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, contohnya cukup 3. Kalau semuanya ini nggak selesai ketika cerita Abu Bakar, karena di mata Abu Bakar ini sangat-sangat penting. Yang pertama, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan derajatnya hasan. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa lahu waziran min ahli as-sama'i wa waziran min ahli al-ard, fa amma wazirayya min ahli as-sama'i fa Jibril wa Mika'il, wa amma wazirayya min ahli al-ard fa Abu Bakar wa." Ini kembali lagi menunjukkan kemuliaan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa lahu waziran." Tidak ada seorang nabi pun melainkan ia memiliki 2 orang wazir. Wazir itu apa? Pembantu. Nah, dikatakan min ahli samai wa wazirani min ahli al-ard. Jadi 2 orang wazir di langit dan 2 orang juga di bumi. Adapun wazir saya di langit adalah Jibril dari pembantu. Sehingga selalu ketika ada makan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, selalu Allah memerintahkan kepada Jibril agar menginformasikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dengan caranya menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya adalah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ke Madinah. Nah, itu kan berawal dari makam yang sangat rapi
disusun oleh orang-orang kafir Quraisy, bahwa mereka akan melakukan eksekusi secara massal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum mereka mengeksekusi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata apa yang terjadi, Allah memerintahkan kepada Jibril, karena memang Jibril ini adalah wazir pembantu bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar secepatnya melakukan hijrah ke Madinah. Akhirnya beliau selamat Allah. Jadi ini di langit itu ada Jibril dan ada Mikail. Wa amma waziraya, dan ada pembantuku min ahlil ardi, di penduduk bumi ini, fa Abu Bakar, yaitu Abu Bakar dan terkait dengan hijrah juga. Tidak pada akhirnya memang ketika Rasulullah SAW diperintahkan hijrah ke Madinah, yang bernama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bahkan Abu Bakar perannya sangat luar biasa, membantu Rasulullah SAW menyiapkan tempat tidurnya. Ini tidak jadi tidur di banyak, menyiapkan tempat tidurnya. Ketika masuk ke Gua Tur, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, tunggu saja di mulut gua, biar saya masuk ke gua ini, biar nanti kalau ada apa-apa biar menentang saya saja. Subhanallah. Itu Abu Bakar. Itu kira-kira kalau kita yang bersama Rasul, kira-kira yang masuk kita berdua atau Rasul duluan? Lalu ini gua sudah lama gak ada pembelinya, Pak. Subhanallah. Itulah Abu Bakar. Jadi radhiyallahu anhu begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar Abu Bakar para Umar juga sangat dominan sekali kepada Rasulullah SAW. Jadi seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga menjadi mentor Rasulullah SAW pasca afiliasi beliau kepada dinul Islam melalui satu ayat yang sangat masyhur, surat yang sangat masyhur, yaitu surat apa yang menghantarkan Abu Umar pada yang mendapatkan hidayah dari Allah. Surat kita dulu semuanya kebetulan surat Toha. Jadi pengajiannya berhasil, jadi mengajarkan orang-orang tawadhu semuanya. Jadi ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang juga berbicara tentang kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna likulli nabiyyin khassah min ashabi wa inna khassati min ashabi Abu Bakar wa Umar. Sesungguhnya bagi setiap nabi ada orang pilihan dari umatnya, sedangkan orang pilihan dari sahabatku adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Jadi kadang-kadang kalau kita berpikir banyaknya ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq, kok masih ada orang yang tega-teganya kalau ada kata Abu Bakar mengatakan laknatullah. Pernah dengar itu, Pak? Semoga Allah melaknati Abu Bakar. Ini kan orang tawadhu, orang yang tidak tahu, dia pernah membaca ayat ini. Mereka pernah membaca hadis-hadis ini. Orang yang memiliki kemuliaan dituduh melakukan sabotase kekhilafan. Dan ada juga yang menempatkan posisi yang tidak lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani terang-terangan bahwa orang dekat yang dipilih beliau menjadi sahabat beliau itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tolong Bapak Ibu sekalian, jangan kita mudah terprovokasi dengan tulisan-tulisan yang tidak jelas yang menyudutkan sahabat Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada orang-orang yang ketika tiga nama itu disebut, mereka mengatakan laknatullah alaihi, mudah-mudahan Allah melaknat mereka. Ini tidak benar sama sekali. Kita selalu mengatakan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai mereka. Ini orang pilihan. Gak mungkin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu beliau punya obsesi besar menjadi khalifah, punya tamak, ketamakan terhadap kekhilafan. Bahwa
pernyataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka dipilih menjadi khalifah. Hati-hati dengan provokasi-provokasi sebuah seperti itu. Jangan sekalian, Allah. Nah, satu lagi ini terkait dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ruwiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu Aba Bakr zawwaja ibnatahu wa hamalani ila dar al-hijrah wa a'taqa Bilalan min mali rahimallahu Umara يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وما له من صديق رحم الله عثمانا تستحي منه الملائكة رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار. Jadi diriwayatkan ini Imam Ibnu Asakir dari Imam Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu Abu Bakar. Mudah-mudahan Allah, semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada Abu. Orang yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat. Tidakkah ini menunjukkan orang yang mulia secara langsung Rasul mendoakan, rahimallahu Abu Bakar. Zawwajani ibnatahu, dia nikahkan saya dengan anaknya. Siapa ya? Udah Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu. Bahkan tidak hanya dia nikahkan saya kata Rasul dengan anaknya, wa hamalani ila daril hijrah, dia temani saya ke kota hijrah yaitu Madinah. Katakan mudah-mudahan semua yang hadir bisa mengenali semua. Tapi tidak hanya sampai ke Madinah, lanjut sampai ke Makkah. Ya, karena kalau sudah sampai di Madinah ya langsung ke Subhanallah. Karena di Madinah di situ ada kuburan Rasulullah SAW, dan sekali lagi kuburan Rasulullah SAW yang di sampingnya ada siapa Bapak Ibu? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Ini memberikan isyarat kemuliaan Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu. Jadi sebab itulah dari mengingatkan kemuliaan tiga manusia besar, Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Wa a'taqa Bilalan min mali, dan ia memerdekakan Bilal dengan harta. Rahimallahu Umar, semoga Allah juga memberikan rahmat kepada Umar. Kenapa? Yaqulul haq, dia berkata dengan hak, dengan benar. Ya kan? Wa ikana murran, walaupun pahit. Karena perkataan yang hak itu pahit. Dan dikatakan qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit. Itu yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab. Tarakahul haq wa maluhu min sadiq, dia ditinggalkan oleh hak-haknya dan teman-temannya setelah ia berafiliasi terhadap Islam. Betapa teman-temannya yang dulu berada dalam kejahatan meninggalkan beliau. Rahimallahu Utsman, mudah-mudahan Allah juga merahmati, memberikan rahmatnya kepada Utsman. Tastahi minhul malaikah, yang mana para malaikat itu malu kepadanya karena kemuliaan yang dimiliki oleh Sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Karena disebut dengan Dzun-Nurain karena dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rahimallahu Aliya, juga mudah-mudahan Allah merahmati Ali. Allahumma adril haq ma'ahu haitsu dar. Ya Allah, jadikan kebenaran selalu berada bersama. Ini sekalian yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya minta maaf, masih ada beberapa slide sebenarnya di belakangnya karena kita punya waktu hanya sampai jam 1. Mudah-mudahan yang kita kaji dulu kita manfaatkan kita. Sudah dan sahabat kita bisa belajar dalam majlis. Subhanallah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.